Assalamualaikum semuanya. Welcome to my channel dan terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Maleficent yang dirilis pada tahun 2014. Maleficent adalah film yang bergenre fantasi yang disutradarai oleh Robert Stromberg dan dibintangi oleh Angelina Jolie sebagai Maleficent. Oke, sebelum masuk pada ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak akan ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah klik tombol subscribe. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita langsung masuk ke alur ceritanya. Ada dua kerajaan yang bertetangga yang sangat bermusuhan. Di satu kerajaan hiduplah manusia seperti kita, tapi rajanya sangat sombong dan serakah. Dia selalu iri dengan kekayaan dan kedamaian kerajaan tetangga mereka. Dan kerajaan yang satunya adalah Moors. Di sana hidup makhluk unik dan indah, tapi mereka tidak memiliki raja dan ratu karena mereka saling percaya antara satu dan yang lainnya. Oke, cerita dimulai dengan diperlihatkan sebuah pohon besar yang ada di Moors. Di pohon itu ada gadis yang cantik. Dia bukan gadis biasa. Dia adalah peri yang cantik. Namanya adalah Maleficent. Seperti yang kita lihat, dia sangat bahagia bersama teman-temannya. Tiba-tiba datang 3 peri memberikan informasi kepada Maleficent bahwa penjaga mereka menemukan manusia di kolam permata. Scene langsung beralih di kolam permata. Dia melihat orang itu bersembunyi karena takut dengan penjaga perbatasan. Beberapa lama kemudian, akhirnya manusia itu keluar. Ya, dia adalah Stephen. Ini menjadi pertemuan awal mereka. Stephen adalah anak yatim piatu yang ingin menjadi penghuni istana. Dengan kebaikan Maleficent, dia mengantarkan Stephen keluar dari perbatasan. Sebelum mereka berpisah, mereka saling berjabat tangan. Tapi, tiba-tiba tangan Maleficent terasa sakit terbakar karena cincin besi yang digunakan oleh Stephen. Dia mengatakan bahwa cincin dapat membakar peri yang menyentuhnya. Tanpa ragu, Stephen membuang cincin tersebut agar bisa berjabat tangan dengan Maleficent. Beberapa minggu kemudian, Stephen datang lagi ke perbatasan. Mereka bermain bersama, dan hubungan itu telah tumbuh menjadi lebih dari sahabat. Ya, mungkin mereka sedang jatuh cinta. Saat ulang tahun Maleficent ke-16, Stephen memberinya hadiah. Katanya itu adalah ciuman cinta sejatinya. Tahun-tahun pun berlalu. Ambisi Stephen membuatnya jauh dari Maleficent. Dan Maleficent menjadi peri terkuat. Dia tumbuh menjadi pelindung Moors. Datang suatu hari di mana raja membawa pasukan untuk menghancurkan kerajaan Moors, dan tentunya Maleficent menghalanginya, tapi raja tidak peduli. Dan peperangan pun terjadi. Dengan bantuan makhluk gelap, pertarungan ini dimenangkan oleh Maleficent.
Akibat pertarungan ini, raja menjadi sakit. Kemudian dia mengatakan kepada pelayan dan prajuritnya untuk membunuh Maleficent, dan siapa yang berhasil akan dinobatkan menjadi raja selanjutnya setelah dia meninggal dan akan dinikahkan dengan putrinya. Dan juga salah satu dari pelayan ini adalah Stefan. Karena ingin menjadi raja, Stefan tega memberi obat tidur kepada Maleficent. Kemudian dia berencana untuk membunuhnya. Tapi karena tidak tega, dia hanya mengambil sayap dari Maleficent dan diserahkan kepada raja. Kehilangan sayap membuat Maleficent sangat sedih. Bukan saja tubuhnya yang sakit, tapi juga tentu hatinya juga sakit ya. Hari-hari pun dilaluinya tanpa sayap. Suatu hari Maleficent menyelamatkan burung gagak. Burung itu yang akhirnya menjadi pelayan untuk Maleficent. Dia menjadi pelayan yang sangat setia. Namanya adalah Diaval. Dan ternyata di istana Stefan dinobatkan menjadi raja, dan dia sudah menikah dengan anak raja. Dan mendengar hal ini tentu saja membuat Maleficent menjadi sangat marah. Disinilah awal mula Maleficent menjadi orang yang sangat jahat. Beberapa lama kemudian, kelahiran anak Stefan pun terdengar hingga ke Maleficent, dan rencananya mereka akan mengadakan perayaan yang besar untuk putrinya itu. Tiba di hari perayaan, Maleficent datang. Tentunya hal ini membuat Stefan takut dan juga sangat marah. Tapi Maleficent tidak peduli. Dia mengatakan bahwa dia juga akan memberikan hadiah untuk anak Stefan itu. Dia memberikan doa untuk anak Stefan. Doanya bahwa putrinya akan tumbuh dalam kebaikan dan kecantikan, dicintai semua orang yang bertemu dengannya. Tapi dia juga memberikan kutukan. Kutukannya yaitu sebelum matahari terbenam saat ulang tahun putrinya ke-16, dia akan menusuk jarinya dengan jarum alat pintar dan tidur seperti orang mati yang tak akan pernah terbangun kecuali dengan ciuman dari cinta sejatinya. Dengan kejadian itu, Raja Stefan meminta seluruh prajurit mengumpul semua alat pintar di kerajaan. Kemudian alat pintar itu dibakar dan dimasukkan ke penjara istana. Oh iya, saya belum memperkenalkan nama dari anak raja. Namanya adalah Putri Aurora. Dan raja mempercayakan keselamatan anaknya kepada 3 peri. Kemudian putri dibawa ke persembunyian terpencil selama 16 tahun 1 hari. Selain itu, raja menyebar prajurit untuk mencari dan membunuh Maleficent. Tentunya Maleficent tidak diam saja. Dia membuat benteng pertahanan agar Morse tidak bisa ditembus oleh siapapun. Oke, kembali ke Putri Aurora. Diam-diam Maleficent datang untuk melihat Aurora. Dia mencoba untuk menakuti Aurora, tapi Aurora sama sekali tidak takut. Dia malah tertawa melihat wajah Maleficent. Keesokan harinya, Maleficent melihat 3 peri itu tidak bisa mengurus bayi yang lapar dengan benar. Dan akhirnya dia menyuruh Diaval untuk mengantarkan makanan untuk Aurora di malam hari, dan Aurora pun menghabiskannya. Di sisi lain, para prajurit berusaha membakar kerajaan Morse, tapi tentunya ini selalu gagal.
Beberapa tahun kemudian, saat Aurora sudah bisa berjalan, dia bermain di dekat tebing. Ketika dia mau jatuh, lagi-lagi diselamatkan oleh Maleficent. Lalu datang di mana hari, Aurora bertemu Maleficent dan dia meminta Maleficent untuk menggendongnya. Tentu saja Maleficent tidak bisa menolaknya. Seiring berjalannya waktu, Aurora pun tumbuh menjadi wanita yang cantik. Maleficent tentu selalu mengawasinya, dan pada akhirnya dia menunjukkan dirinya pada Aurora. Melihat Maleficent, Aurora tidak lagi takut. Dia ternyata sudah mengetahui bahwa Aurora selalu mengawasinya sejak kecil. Kemudian dia menyebut Maleficent sebagai ibu peri penjaganya. Bahkan dia mengenal burung gagak Diapel yang selalu menjaganya. Selanjutnya Aurora sangat bahagia. Dia sangat menyukai alam di Moors. Mereka kemudian banyak menghabiskan waktu bersama dan Maleficent sudah mulai sangat menyayangi Aurora. Karena rasa sayangnya itu, Maleficent mencoba untuk mencabut kutukannya kepada Aurora. Tapi tentu saja usahanya ini hanya sia-sia. Let it be no more! Keesokan harinya, kembali lagi Aurora bersama Maleficent. Lalu Aurora bertanya kepada Maleficent. Dia penasaran kenapa Maleficent tidak memiliki sayap seperti peri yang lain. Maleficent pun menjawab, "Sayapku telah dicuri." Dia juga menceritakan bahwa sayapnya sangat luar biasa. Di sisi lain, di dalam istana, Stephen tidak pernah tenang. Dia selalu dihantui rasa takut dan khawatir terhadap Aurora. Saat bersama Aurora, Maleficent menceritakan, ada kejahatan di dunia ini dan dia tidak bisa menjauhkannya dari Aurora. Aurora yang tidak mengerti maksud Maleficent, dia berusaha menenangkan Maleficent. Dia berencana ketika ia berusia 16 tahun, dia akan tinggal di Moors agar bisa bersama Maleficent dan saling menjaga. Di perjalanan pulang, Aurora bertemu dengan pemuda yang ingin pergi ke istana. Pemuda itu tersesat dan dia meminta petunjuk jalan kepada Aurora. Kemudian mereka berkenalan. Namanya adalah Philip. Seperti biasa, Maleficent yang selalu mengawasi Aurora tentu saja melihat pemuda itu. Namun dia sadar bahwa pemuda itu tidak bisa menjadi cinta sejati Aurora. Sesampainya di rumah, Aurora menemukan 3 peri itu sedang mempersiapkan kue ulang tahun Aurora yang ke-16. Dan di hari yang sama juga, Aurora mengetahui bahwa dia dikutuk oleh peri jahat yang bernama Maleficent. Dan juga dia mengetahui bahwa dia adalah anak seorang raja yang sebelumnya bahwa dia tahu dia adalah anak yatim piatu. Mengetahui hal ini, Aurora sangat sedih. Dia berlari menemui Maleficent. Di sana ternyata dia tambah sedih karena ternyata yang dianggap ibu peri penjaganya adalah orang yang mengutuknya. No. Kemudian Aurora pergi ke istana menemui ayahnya. Melihat anaknya datang, Stephen sangat marah karena Aurora datang sebelum usianya 16 tahun 1 hari. Karena merasa takut, akhirnya Stephen mengurung Aurora di kamar. Di dalam kamar, tiba-tiba Aurora terhipnotis. Dia keluar kamar dan terus berjalan menuju tempat jarum pemintal yang dimusnahkan ayahnya.
Dan tanpa disadari, dia menusukkan jarinya ke jarum itu dan dia pun tertidur. Stefan sangat terpukul karena dia tahu putrinya akan tidur selamanya. Dengan berbagai upaya Maleficent, akhirnya Philip berhasil dibawa ke istana. Namun, Philip ternyata tidak berhasil membangunkan Aurora. Hal ini membuat Maleficent sangat sedih. Dia mendekati Aurora. Dia meminta maaf karena dendamnya. Kini dia kehilangan Aurora yang sangat dia sayangi. Dan dia mencium kening Aurora. Dan ternyata hal itu membuat Aurora terbangun dari tidurnya. Ternyata kasih sayang dan cinta Maleficent kepada Aurora adalah kasih sayang yang sejati. Dan saat Maleficent mau kembali ke Moors bersama Aurora, dia dikepung dan pertarungan pun terjadi. Karena kelemahan Maleficent yang tidak memiliki sayap dan dia juga tidak bisa tersentuh besi, dia sangat tidak berdaya. Saat yang bersama, Aurora menemukan sayap Maleficent. Di detik-detik kekalahan Maleficent, tiba-tiba keajaiban terjadi. Sayapnya kembali dan menyatu dengan tubuhnya. Karena sayapnya inilah Maleficent memenangkan pertarungan itu. Dan Stefan mati terjatuh dari atas istana. Itu karena disebabkan oleh ulahnya sendiri. Setelah kematian Stefan, Maleficent melepaskan tembok pelindung antara Moors dan kerajaan. Kini Moors kembali damai seperti dahulu. Suatu hari, Maleficent mengundang Aurora ke Moors. Dia memberikan mahkota kepada Aurora. Dia juga menyatakan kerajaan telah berdamai dan bersatu kembali. Dan film pun berakhir. Oke, terima kasih yang telah melihat video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian suka. Sampai jumpa.